Ya, oke. Di video kali ini saya akan membahas tentang penjabaran penurunan atau diferensial yang ada di video series tensor kalkulus, yaitu yang membahas tentang transformasi backward atau inverse matriks Jacobian, di mana di situ terdapat transformasi basis vektor dari sistem koordinat polar ke sistem koordinat kartesian atau kartesius. Ya, di video tersebut saya langsung menentukan nilainya, jadi saya buat simpel dari penurunannya, tidak ada penjabaran tentang diferensialnya. Maka di video ini saya akan membuat tentang penjabarannya atau penjelasannya. Jadi yang pertama di situ terdapat variabel R, ya. Variabel R sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat. Itu adalah dari trigonometri, ya. Variabel x, y, dan r. Lalu terdapat penurunan yaitu do R per do X sama dengan do akar X kuadrat plus Y kuadrat per do X. Lalu saya tulis langsung nilainya yaitu X per akar X kuadrat plus Y kuadratnya. Jadi hasilnya adalah ini. Lalu untuk penjabarannya adalah kita menggunakan aturan rantai, yaitu dengan memisalkan akar X kuadrat plus Y kuadrat ini menjadi variabel lain. Jadi di sini saya misalkan menjadi variabel U, ya. Di sini U sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Lalu jika diturunkan, do U per do X itu sama dengan 2X, karena Y di sini dianggap konstanta. Jadi ketika diturunkan terhadap X adalah 0. Do U per do X sama dengan 2X, maka kita aplikasikan di sini. Jadi di sini berarti do X kuadrat plus Y kuadrat ini adalah U. Akar di sini akan saya buat menjadi pangkat, yaitu pangkat setengah per do X. Oke, dari sini kita akan buat aturan rantai menjadi, kita kalikan di sini. Do U pangkat setengah per do X kita kalikan dengan 1, atau kita ambil bentuk lain yaitu do U per do U, di mana pembilang dan menyebut sama dia nilainya 1. Dan berapapun bilangannya, jika kita kalikan 1 adalah bilangan itu sendiri, ya. Jadi akan tetap nilainya yaitu do U pangkat setengah per do X. Oke, dari sini sebenarnya aturan rantai itu adalah berawal dari sini. Kita tukar penyebutnya di sini menjadi yang do U pindah ke sini, do X pindah ke sini. Berarti do U pangkat setengah per do U dikali dengan do U per do X. Lalu kita dapatkan do U pangkat setengah per do U menjadi setengah U pangkat min setengah. Lalu do U per do X kita dapatkan tadi yaitu 2X. Jadi di sini adalah 2X dikali dengan 2X. Didapatkan setengah dikalikan dengan 2 adalah 1. Berarti tinggal U pangkat min setengah dikali X. U pangkat min setengah kita kembalikan ke bentuk awal, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat pangkat min setengah dikali dengan X, karena 2 ini sudah hilang karena setengah, ya. Berarti kita buat pangkat negatif ini menjadi positif, kita turunkan ke bawah, yaitu X di sini bawahnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah, atau sama dengan X per akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, inilah penjabaran dari penurunan R atau do R per do X dengan menggunakan aturan rantai. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah terdapat variabel theta. Theta adalah sama dengan arkes tan Y per X. Atau kalau dari awalnya itu adalah bentuknya seperti ini. Y per X itu sama dengan tan theta. Jadi
Theta adalah arkes tan Y per X. Oke, di video itu saya tulis do theta per do X itu sama dengan do arkes tan Y per X per do X itu sama dengan min Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Tapi bagaimana bisa sampai ke hasil akhir ini? Saya akan jabarkan. Tapi sebelum itu, saya akan jelaskan atau saya beri contoh tentang penggunaan diferensial implisit atau implisit derivatif atau turunan implisit, yaitu yang tidak biasa ya. Jadi kita skip dulu yang ini, kita akan lanjutkan nanti. Jadi kalau kita kenal selama ini adalah diferensial eksplisit atau yang biasa adalah seperti ini. Y sama dengan X kuadrat plus 3X. Kalau kita cari do Y per do X, maka hasilnya adalah langsung saja kita turunkan yaitu 2X plus 3. Nah, itu adalah diferensial yang eksplisit. Nah, untuk yang implisit penggunaannya adalah seperti ini. Jika kita menemukan persamaan seperti ini, Y pangkat 5 plus Y pangkat 2 atau Y kuadrat sama dengan X. Dan kita disuruh untuk mencari do Y per do X. Nah, kita disuruh untuk mencari ini. Oh iya, di sini mungkin beberapa adalah single variable, penurunan single variable. Tetapi saya di sini menggunakan do, bukan D biasa, karena akan saya seragamkan semuanya. Jadi karena kita akan lebih banyak menggunakan multivariable dan lebih banyak menggunakan do, jadi agar tidak rancu, jadi saya akan gunakan do, bukan D, yang kemungkinan nanti akan penggunaannya akan terus berlanjut, yaitu penurunan multivariable. Jadi silakan menggunakan D biasa untuk single variable yang tidak ada kaitannya dengan multivariable. Oke, saya lanjutkan. Jadi saya tetap menggunakan do. Y pangkat 5 plus Y kuadrat sama dengan X. Dan disuruh untuk mencari dy per dx atau do Y per do X. Nah, ini bagaimana? Kita tidak bisa mengubahnya dalam bentuk seperti ini. Y ada di sebelah kiri dan hanya X yang ada di sebelah kanan. Dan kita turunkan seperti biasa. Kita tidak bisa seperti itu. Nah, kita akan gunakan diferensial implisit, yaitu dengan membuat turunan semuanya terhadap X. Nah, jadi Y5, Y pangkat 5 ini juga diturunkan terhadap do X. Jadi seperti ini. Do Y pangkat 5 per do X ditambah dengan do Y pangkat 2 diturunkan terhadap do X juga. Sebelah kiri diturunkan terhadap do X, maka sebelah kanan juga diturunkan terhadap do X. Do X per do X. Yang sebelah kiri kita pakai juga aturan rantai, seperti contoh yang tadi, pada waktu penurunan R terhadap X, kita menggunakan aturan rantai, tapi di sini kita tidak menggunakan variabel U, kita tetap variabel Y di sini. Jadi aturan rantainya adalah seperti ini. Do Y pangkat 5 diturunkan juga terhadap do Y. Jadi bisa diturunkan. Lalu dikali dengan do Y per do X. Nah, ini sama dengan aturan rantai tadi. Jika kita coret do Y dan do Y yang ada di atas dan yang ada di bawah, maka hasilnya akan sama, yaitu do Y pangkat 5 per do X. Lalu ditambah dengan, di sini juga sama, do Y pangkat 2 per do Y dikali dengan do Y per do X sama dengan do X per do X itu sama dengan adalah 1. Nah, dari sini Y pangkat 5 diturunkan terhadap Y mudah, jadi tinggal 5Y pangkat 4. Do Y per do X kita biarkan, kita tulis ulang, do Y per do X, ini adalah kali ya, plus do Y kuadrat per do Y adalah 2Y dikali dengan do Y per do X sama dengan 1. Dari sini kita dapat do Y per do X. Kita keluarkan. Do Y per do X dikali dengan 5Y pangkat 4 plus 2Y sama dengan 1. Berarti do Y per do X
itu adalah sama dengan 1/5y pangkat 4 plus 2y. Jadi kita bisa mendapatkan dy per dx secara tidak langsung karena dia ada di dalam aturan rantai. Nah, ini yang merupakan dinamakan diferensial implisit. Jadi bisa digunakan untuk persamaan-persamaan yang seperti tadi, di mana kita tidak bisa pisahkan y secara sendiri dan x sendiri. Oke, kalau ini kita aplikasikan terhadap theta, yaitu sama dengan arkestan y per x, adalah seperti ini. Ya. Oke, kita lanjutkan yang tadi, yaitu do theta per do x itu sama dengan berapa? Kita tulis ulang, theta adalah arkestan y per x. Berarti di sini y per x sama dengan tan theta. Kita balik ya. Lalu berarti seper x, saya akan jabarkan sedetail-detailnya. Seper x sama dengan tan theta per y, maka x sama dengan y per tan theta. Oke, selanjutnya adalah kita turunkan terhadap x. Karena yang kita cari adalah do theta per do x. Di sini adalah do x per do x sebelah kiri, maka di sebelah kanan juga adalah do y per tan theta per do x. Lalu do x per do x di sini adalah 1 sama dengan y. Y di sini karena dia tidak ada hubungannya dengan x ataupun theta, kita keluarkan y do seper tan theta per do x. Oke deh, kita lanjutkan di sampingnya. Sepertan kita akan ubah menjadi seperti ini, 1 sama dengan y, agar lebih ringkas nulisnya, yaitu do tan theta pangkat min 1 per do x. Nah, dari sini kita menggunakan aturan rantai, yaitu variabel u itu sama dengan tan theta. Oke, ini kita biarkan dulu, kita akan lanjutkan. Kita akan menjelaskan tentang diferensial atau aturan rantai dari sistem ini. Jadi ini kita sampingkan dulu. Saya jelaskan di sini u sama dengan tan theta. Berarti do u per do theta, ya, ini diturunkan terhadap theta. Do u per do theta itu sama dengan sekan theta kuadrat atau sekan kuadrat theta. Dari mana tan theta diturunkan terhadap theta itu menjadi sekan kuadrat theta? Ya, karena di sini saya sangat benci dengan hafalan ya. Untuk matematika dan fisika saya hanya hafal beberapa rumus dan sebenarnya bisa dicari di Google ataupun buku. Nah, saya di sini akan coba untuk menjelaskan atau menjabarkan dari mana sih tan theta ini diturunkan terhadap theta menjadi sekan kuadrat theta. Oke, saya hanya hafal trigonometri itu penurunannya rumus sin yang diturunkan terhadap theta menjadi cos dan cos diturunkan menjadi min sin. Nah, hanya itu. Oke, dari sini kita akan jabarkan, yaitu tan theta itu adalah sama dengan sin theta per cos theta. Jika di sebelah sini kita turunkan terhadap do per do theta, di sini juga sama do per do theta. Nah, aturan ini sin theta per cos theta itu adalah seperti aturan diferensial pembagian u per v. U per v. Jadi ada di sini do u per v, misalkan kita turunkan terhadap do x, maka hasilnya adalah do u per do x dikali dengan v minus do v per do x dikali dengan u per v kuadrat. Oke, ini adalah aturan diferensial pembagian ya, atau pecahan. Lalu kita aplikasikan terhadap diferensial sin theta per cos theta. Maka berarti adalah do sin theta per cos theta
per do theta itu sama dengan do sin theta per do theta dikali dengan cos theta minus do cos theta per do theta dikali dengan sin theta per cos kuadrat theta. Do sin theta per do theta, kita ingat hasilnya adalah cos theta, lalu juga dikali dengan cos theta minus do cos theta per do theta adalah minus sin theta dikali dengan sin theta dibagi dengan cos kuadrat theta. Lalu hasilnya adalah cos theta kali cos theta adalah cos kuadrat theta. Di sini minus kali minus adalah positif. Sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Hasilnya adalah cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta adalah 1 per cos kuadrat theta. Sedangkan seper cos theta adalah sekan, maka seper cos kuadrat theta adalah sekan kuadrat theta. Itu adalah hasil dari penurunan tan theta terhadap theta. Oke, kita dapat do U per do theta adalah sekan kuadrat theta. Kita kembali lagi ke persamaan tadi, lanjutkan penurunannya di sini ya. Jadi 1 sama dengan Y. Di sini berarti saya ganti U menjadi do U pangkat min 1 per do X sama dengan Y. Do U pangkat min 1 per do X kita jadikan aturan rantai, diferensial dengan aturan rantai yaitu do U pangkat min 1 per do U dikali dengan do U per do theta lalu dikali lagi dengan do theta per do X. Nah, ini aturan rantai. Jadi, penyebut yang ada di sini sama dengan pembilang yang ada di sebelah kanannya. Penyebut yang ada di tengah sama dengan pembilang yang ada di sebelah kanannya juga. Jadi, kalau kita coret di sini, do U dengan do U kita coret, do theta dengan do theta kita coret, hasilnya akan kembali menjadi do U pangkat min 1 per do X. Oke? Selanjutnya adalah Y U pangkat min 1 diturunkan terhadap U menjadi min 1 U pangkat min 2. Lalu do U per do theta ketemunya adalah sekan kuadrat theta dikali dengan do theta per do X. Nah, dari sini kita sudah ketemu yaitu do theta per do X sama dengan 1 dibagi dengan Y atau min Y, karena min 1 kali Y adalah min Y, U pangkat min 2 kali dengan sekan kuadrat theta. Selanjutnya adalah kita kembalikan U ini ke bentuk awal, yaitu tan theta. Berarti do theta per do X sama dengan seper min Y, U adalah tan theta pangkat min 2 lalu kali dengan sekan kuadrat theta. Lalu kita lanjutkan yaitu do theta per do X sama dengan seper min Y, tan theta ini adalah Y per X ya. Kembali lagi yaitu Y per X min pangkat min 2 lalu sekan kuadrat theta. Kita lanjutkan do theta per do X sama dengan ini karena minus, pangkat minus kita naikkan menjadi plus atau positif yaitu Y per X pangkat 2 sekan ini menjadi cos kuadrat theta dibagi dengan min Y. Do theta per do X sama dengan berarti Y kuadrat per X kuadrat dikali dengan cos kuadrat theta.
cos theta itu adalah X per R. Jadi cos kuadrat theta itu adalah X per R kuadrat atau X kuadrat per R kuadrat per min Y. Kita coret X kuadrat dengan X kuadrat, tersisa hanya do theta per do X sama dengan Y kuadrat per R kuadrat per min Y. Y di sini kita coret dan kuadratnya menjadi Y per R kuadrat minus Y per R kuadrat. Lalu R kuadrat ini adalah sama dengan minus Y per akar X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 2 sama dengan Y atau minus Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini adalah hasil akhir dari do theta per do X. Ya, jadi ini adalah penjabarannya, ya lumayan panjang karena di dalamnya terdapat aturan rantai yang kita gunakan untuk diferensial implisit dan juga terdapat diferensial untuk trigonometri. Nah, untuk do theta per do Y dan do R per do Y bisa dicoba sendiri dengan sistem atau aturan seperti ini tadi. Oke, mungkin itu penjelasan dari pembahasan transformasi basis vektor di transformasi backward atau inverse matrix Jacobian. Oke, sekian. Terima kasih.